Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sudah makan hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dipermudahkan dan diperlancarkan. Silakan kepada ketua kelas. Pada teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang sudah tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tentang Ya, betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang larutan, suspensi, dan juga koloid. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang campuran, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Di sini ada yang bisa menyampaikan apa itu campuran homogen dan campuran heterogen? Ya, silahkan. Bagaimana? Campuran homogen adalah campuran yang secara merata itu tercampur, sedangkan campuran heterogen itu biasanya terdiri dari dua fasa, itu mungkin ada fasa cair dan fasa padat. Kalau campuran homogen itu fasanya sama. Ya, betul sekali. Kasih aplaus untuk itu. Ya, jadi campuran heterogen ini tadi adalah zat campuran yang tersusun dari zat penyusunnya tidak tercampur secara merata. Sedangkan kalau campuran heterogen adalah zat campuran yang zat penyusunnya tercampur secara merata. Nah, di sini ada yang suka minum teh? Suka. Pernah tidak kalian perhatikan pada saat kalian membuat teh, saat kalian mencampurkan antara gula dengan air, apa yang terjadi? Ya, gulanya akan larut secara sempurna dan tehnya terlihat jernih ya. Coba sekarang kalian perhatikan saat kalian mencampurkan antara pasir dan juga air, apa yang terjadi? Pasirnya Ya, adanya endapan di dasar gelasnya itu. Nah, mengapa pasir ini tidak larut seperti gula di air? Lalu bagaimana dengan susu? Susu ini kan ia tidak mengendap seperti pasir dan juga air, dan juga tidak sejernih teh. Nah, dari ketiga contoh ini tadi dapat kita amati bahwa setiap campuran itu berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kita hari ini akan belajar tentang cara membedakan larutan, suspensi, dan juga koloid. Untuk lebih jelasnya, dapat kalian lihat pada video ini. Oh iya, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan larutan, suspensi, dan koloid dengan benar. Nah, bisa kalian amati video Sistem ini. dispersi ini ditandai dengan adanya zat larut atau pasif dispersi dan zat larut sebagai medium berdispersi. Sistem dispersi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Meski perbedaan dari keduanya, lalu kita ambil contoh. Nah, kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat larut. Lalu kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas yang berisi air. Nah, air di sini sebagai petugas pelarut. Lalu diaduk. Gula ya. Nah, yang pertama, larutan air pasir. Di sini kita bisa terlihat jelas perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Nah, kelihatan kan pada videonya ada berkerut-kerut itu. Nah, lama-lama kita akan bisa melihat jelas batas antara pasir pendispersi atau pasir dengan medium pendispersinya atau air. Karena terjadinya penegakan. Yang kedua adalah larutan air gula. Larutan air gula ini kebalikan dari air pasir. Pada larutan ini dia tidak bisa juga dipisahkan karena tidak terjadinya penegakan. Yang terakhir itu ada larutan air susu. Jika dilihat secara mikroskopis akan terlihat. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat partikel-partikel terpisah atau heterogen. Dapat ditandai dengan larutannya itu selalu berut, namun tidak ada penyerapan di dalam larutannya. Namun tidak
Dari video ini tadi dapat kalian amati, apakah ada persamaan atau perbedaan? Nah, kita akan mempelajari secara mendalam terkait dengan karakteristik dari campuran dari ketiga campuran tadi, yaitu gula, susu, dan juga pasir. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD, di mana di LKPD ini ada sebuah soal yang nantinya akan kalian diskusikan secara berkelompok. Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Silahkan dihitung dari Asya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Silahkan dihitung ke kelompoknya masing-masing. 2, 3, 5, 4. Sudah ya? Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 3. Sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa baca dulu petunjuk pengerjaannya, di mana kelompok 1 itu mengerjakan yang gambar 1, kelompok 2 mengerjakan gambar 2, dan kelompok 3 mengerjakan gambar 3. Yang lupa menulis nama dan kelompoknya ya. Kelompok 1, ya gambar 1. Cuma 1 gambar 1. Kelompok Aisyah sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kita akan mulai presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk pertanyaan yang pertama. Yang akan di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk gambar pertama itu pertanyaannya apakah termasuk koloid, suspensi atau larutan, dan jelaskan alasan kalian memilih jawaban tersebut berdasarkan karakteristik campuran. Baiklah, menurut kami gambar pertama itu adalah larutan, sama halnya dengan larutan gula. Jadi ketika garam dicampurkan dengan air, maka larutannya akan berbentuk homogen atau tidak dapat disaring meskipun dengan penyaring ultra, dan apabila kita lihat itu tidak ada perbedaan seperti halnya pasir saat dilarutkan dengan air. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1? Menurut kami tadi larutan garam termasuk larutan. Larutan. Sama kayak gula kalau dicampurkan dengan air. Tidak ada? Oke. Betul ya, kata kelompok 1, di mana gambar 1 itu merupakan katanya tadi larutan garam. Nah, kata kelompok 1, larutan garam itu kalau kita amatikan dia jernih, kan tidak ada endapan, yang artinya ia larut secara sempurna dengan air. Nah,
karena ia larut, bisa nggak kita saring? Tidak bisa ya, tidak bisa kita saring karena ukuran partikelnya itu kecil. Karena ia ukuran partikelnya kecil dan ia larut sempurna dalam air, maka ia mempunyai satu fasa. Nah, karena jika tidak ada endapan kemudian larut dalam air, terus ukuran partikelnya itu kecil dari 1 nanometer dan mempunyai satu fasa, maka itu disebut dengan larutan. Maka larutan garam ini tadi termasuk ke dalam larutan. Nah, boleh ditutup kelompok 1. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nomor 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pinka. Kepada Pinka, disilakan. Soal nomor 2 itu gambar air di campuran air dengan tanah. Analisislah gambar 2 apakah termasuk koloid, suspensi atau larutan. Jelaskan alasan mengapa memilih jawaban itu berdasarkan karakteristik campurannya. Jadi pada gambar itu termasuk campuran antara air dan tanah. Kemudian termasuk ke dalam suspensi karena ada dua fase heterogen, dapat disaring dengan kertas saring biasa dan adanya endapan. Mungkin itu saja dikembalikan ke moderator. Baik teman-teman, apakah ada saran tanggapan serta pertanyaan? Bagaimana kelompok lain ada tanggapan untuk kelompok 2? Kelompok 1 bagaimana? Betul ya kata kelompok 2 tadi. Jadi gambar yang kedua itu merupakan campuran antara air dan juga tanah, di mana dapat kita amati pada gambar tersebut. Di sana terdapat endapan di dasar gelasnya tersebut, yang artinya ia tidak tercampur secara sempurna dan juga karena ia tidak tercampur secara sempurna, mempunyai endapan. Bisa nggak kita saring? Bisa ya, karena ia memiliki ukuran partikel yang besar, yang artinya ia mempunyai berapa fasa? 2 fasa. Maka jika karakteristik campurannya itu terdapat endapan, tidak larut dalam air, terus mempunyai 2 fasa dan ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, maka itu kita dapat katakan sebagai suspensi. Oke, tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Baik, itu saja kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rebecca. Kepada Rebecca, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada yang gambar 3, di mana apakah gambar 3 tersebut termasuk ke koloid, suspensi dan atau larutan. Jelaskan alasan kalian memilih jawaban tersebut berdasarkan campuran karakteristik campurannya. Menurut kelompok kami, gambar 3 itu kan cat, jadi termasuk ke dalam koloid, di mana seperti yang kita ketahui bahwa koloid itu campurannya homogen. Tadi kan cat itu tidak terlihat pemisahannya. Selanjutnya itu memiliki ukuran antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Umumnya itu stabil dan tidak dapat disaring. Umumnya tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring putra. Mungkin itu jawaban dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, dari hasil presentasi kami apakah ada yang ditanyakan? Jawabannya sama? Sama. Oke, kalau
jawaban yang sama. Nah, tadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 mengatakan bahwa gambar kedua itu merupakan cat. Cat ini katanya termasuk koloid karena ia kalau dilihat secara makroskopik ia bagaimana? Masih terlihat Seperti ngomongin ya kalau makroskopik. Nah, kalau kita amati secara dengan menggunakan mikroskopik ultra itu ia masih ada perbedaan partikel-partikelnya, yang artinya ia mempunyai ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer, sehingga ia mempunyai berapa fasa? 2 fasa. Jadi koloid ini itu dapat kita artikan bahwa ia berada di antara campuran dan larutan ya. Nah, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah tahu ya bagaimana cara membedakan antara koloid, suspensi dan juga larutan ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, untuk mengetes pemahaman kalian, kita lakukan post test dulu. Linknya ibu kirim di grup ya. Silakan kerjakan. Itu ada 2 soal. Soalnya menganalisis semua. Sudah bisa dibuka linknya? Bisa. Silahkan dikerjakan ya. Sudah pindah? Sudah. Oke, kalau sudah, di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ya. Pindah tadi tadi. Ya. Boleh pindah? Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu bahwa suspensi koloid dan larutan itu berbeda. Kalau suspensi itu zat campuran yang fisiknya keruh dan tidak stabil pencampurannya. Kalau koloid itu campuran zat yang cenderung tidak dapat tercampur secara sempurna. Dan kalau larutan itu campurannya homogen dari 2 atau lebih zat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa suspensi ini adalah yang berada di antara campuran dan juga larutan, di mana yang merupakan zat campuran yang fisiknya itu keruh dan tidak stabil pencampurannya, sehingga jika dibiarkan akan terjadi proses pengendapan. Nah, kalau koloid ini merupakan campuran zat dan cenderung tidak tercampur secara sempurna, dan apabila didiamkan dia akan terjadi proses pengendapan. Nah, kalau untuk larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Oke. Pesan ibu, kita sebagai siswa hendaklah berpikir kritis dan juga menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi, di mana dalam materi kita ini kita bisa belajar bahwa kita harus teliti dan juga bisa mengamati dan membedakan hal-hal yang serupa, namun sebenarnya itu sama baik dalam pembelajaran maupun juga kehidupan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.